حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian, marilah terlebih dahulu kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada hadis yang ke-21 dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. An Abi Amr wa qila Abi Amrah, yakni Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an qala, ia berkata, kata Abu Amrah atau Abu Amr, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qul li fil Islam, katakan kepadaku perihal Islam, qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu, yang aku tidak perlu tanya tentangnya, ahadan, kepada seseorang, ghairaka, selain engkau. Ya Rasul, tolong katakan kepadaku perkara Islam, suatu perkataan, jika engkau nanti memberikan penjelasan, aku tidak perlu lagi bertanya kepada seseorang selain engkau. Qala, maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah kalian dengan keimanan itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah akhrajahu Muslim, di takhrij, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab iman, Jami'u Awsafil Islam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan istiqomah itu adalah orang itu tidak belak-belok, yaitu orang itu lurus. Para jamaah sekalian, lalu kemudian iman itu terkandung makna di dalamnya, meliputi keikhlasan kepada Allah fil ibadah, di dalam beribadah. Tidak hanya sekedar menyatakan beriman kepada Allah, tetapi terkandung makna di dalamnya adalah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang wal istiqamah, istiqamah itu adalah
Orang itu adalah berjalan ala syariatillah. Orang itu berjalan di atas syariat Allah. Lalu kemudian kandungan daripada iman dan istiqomah itu adalah al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas di dalam beribadah dan kemudian mengikuti apa yang menjadi firman Allah dan apa yang menjadi contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia tersebut masih berada di dalam alam ruh, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu perjanjian kepada manusia. Hal itu diutarakan oleh Allah di dalam surah yang ke-7 ayat yang ke-172. Ketika Allah menyatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka semuanya bakal manusia mengatakan bala syahidna, iya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Semuanya umat manusia tanpa terkecuali, termasuk Fir'aun, termasuk Namrud, termasuk orang-orang yang menentang Allah, semuanya dulu ketika mereka di dalam alam ruh, mereka menyatakan bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabbuna, Tuhan kami. Cuman persoalan adalah ketika manusia, seluruh manusia tersebut yang dilahirkan oleh Allah dalam kondisi fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, maka kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, mendadak mereka manusia yang tadinya di dalam alam ruh itu mengakui Allah satu-satunya Rabbnya, maka kemudian berbelok. Karena lingkungan yang ngajarin Yahudi, dia menjadi Yahudi. Karena lingkungan yang ngajarin Nasrani, dia menjadi Nasrani. Karena lingkungannya itu ngajarin Majusi, dia jadi Majusi. Memang lingkungan itu amat sangat kuat sekali di dalam mempengaruhi perjalanan umat manusia. Sehingga benar kata Nabi, kalau sekiranya engkau tahu agama seseorang itu cukup, falyanzur man yukhaliluh, cukup engkau perhatikan dengan siapa dia tersebut itu berteman akrab. Karena teman akrab itu sangat mempengaruhi. Manakala teman akrab kita itu adalah suka untuk taklim, suka untuk kebaikan-kebaikan, maka kita pun juga akan kemudian tersemangati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, istiqomah itu bukan perkara mudah. Mudah untuk diucapkan, tetapi kemudian perlu perjuangan di dalam mempertahankan keislaman, keimanan kita itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang direkam oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, kaqita'il lailil muzlim, di mana fitnah itu seperti malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan, di pagi hari orang itu adalah masih beriman, wa yumsi kafiran, mendadak di sore hari sudah menjadi orang kafir. Tadi pagi masih melakukan aktivitas sebagai orang yang beriman, mendadak sore berubah jadi orang kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau orang tersebut itu di sore hari menjadi orang yang beriman, kelihatan di masjid untuk kemudian rukuk dan sujud kepada Allah, mendadak wa yusbihu kafiran, di pagi hari dia menjadi orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa bisa demikian? Karena dia tersebut itu menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia.
Sekarang ini begitu banyak Pak orang ingin cepat kaya, segala macam cara, walaupun jual agama, jual akidah, itu adalah yang penting baginya adalah kaya. Walaupun dia disuruh untuk kemudian membuka auratnya, yang penting dia kaya. Hadirin yang berbahagia, jadi tidak gampang untuk bertahan pada keimanan, keislaman itu. Istiqomah itu adalah lurus, tak belak-belok. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-13, nanti akan ada kesamaan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang qalu mereka berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yang menciptakan kami adalah Allah, yang mengatur kami adalah Allah, yang membimbing mengawasi kami adalah Allah, yang mengatur kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, lurus dengan kalimat itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka orang itu dijamin oleh Allah tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan atas mereka. Baik ketika orang itu mau meninggal dunia, nanti Allah turunkan khusus malaikat yang memberikan penghibur, memberikan penghiburan kepada orang tersebut yang istiqomah di dalam mempertahankan keimanan serta keislaman itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya sekedar waktu mau meninggal dunia orang itu terbebas dari ketakutan, terbebas dari kesedihan, bahkan ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, malaikat pun juga diutus oleh Allah untuk kemudian memberikan hal-hal yang menggembirakan kepada mereka. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu terkait dengan ini di dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk turun. Tatanazzal, turun alaihim atas mereka al malaikatu, malaikat, di mana malaikat itu mengatakan alla takhafu, kalian jangan takut,
wala tahzanu, kalian jangan bersedih, wa absyiru bil jannah, dan hendaklah kalian bergembira, bergembiralah kalian bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, di mana kalian dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga itu. Jadi kenapa kemudian ketika ada orang meninggal dunia tersenyum? Karena memang mendapatkan kabar yang menggembirakan dari malaikat yang diutus itu. Kenapa mereka demikian mendapatkan hal yang semacam itu? Karena waktu hidupnya dia mati-matian untuk kemudian mempertahankan keimanan serta keislamannya. Apapun ujiannya, tetap Rabbunallah, tidak berkelak-kelok. Sekarang ini terkadang demi jabatan orang tersebut itu sudah belok, demi materi orang itu sudah belok, karena urusan wanita orang itu sudah belok. Yang laki-laki karena wanita, yang wanita karena materi, itu sudah belok. Para jamaah sekalian, orang-orang yang kemudian tidak bisa mempertahankan keimanannya, keislamannya, tentunya akan ada ketakutan-ketakutan pada saat mau meninggal dunia. Dan kemudian akan ada ketakutan-ketakutan ketika di alam kubur. Begitu kemudian dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, penuh dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Puncak ketakutannya adalah ketika mereka harus dimasukkan ke dalam neraka. Para jamaah sekalian, sedang orang-orang yang tadinya mau meninggal dunia disenangkan oleh malaikat, lalu kemudian nanti ketika kemudian dibangkitkan dari alam kubur itu disenangkan oleh malaikat, digembirakan. Puncak daripada kegembiraan itu adalah ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga, dan puncaknya lagi ketika mereka diberi kesempatan untuk liqa Allah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Kahfi Allah tersebut berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Kalimat lengkapnya adalah qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Luar biasa itu. Katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Pengumuman ini Rasulullah Muhammad disuruh oleh Allah untuk menyatakan innama ana basyarum mithlukum, aku ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Lah kok ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, lalu kemudian merasa super, seolah-olah kemudian dia tersebut kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa tokohnya itu adalah orang yang pernah mi'raj ke Allah dalam semalam 70 kali. Iku ngelendur apa meneh itu.
Para jamaah sekalian, wong Nabi Isra Mi'raj gitu aja tantangan omelan itu luar biasa. Dikatakan gila. Lah ini enggak, semalam Mi'raj 70 kali. Iku gedabru sapa meneh to. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah, orang yang senang kepingin jumpa Allah, Allah pun juga nanti akan senang berjumpa dengan kita. Kalau orang itu kemudian takut, tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah nggak sudi ketemu dengan orang itu. Oleh karena itu orang-orang yang ingin senang jumpa kepada Allah itu diantara tandanya adalah begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bersegera untuk kemudian mengiyakan panggilan Allah. Labbaik, labbaik ya Allah, labbaik ya Rabbana, aku datang ya Allah untuk memenuhi panggilanmu. Para jamaah sekalian, jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Tuhannya, ada dua syaratnya kata Allah, falyamal amalan shalihah. Pertama, hendaklah dia beramal yang salih. Artinya ikhlas, berada dalam jarul iman, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, istiqomah, tauhidnya kenceng. Ini sekali menyatakan Allahus Samad, pantang mencari yang lainnya. Sekali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pantang untuk menyembah selain Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, bukan pada yang lainnya, nasta'in, kami mohon pertolongan. Orang yang kemudian dalam realitanya gak belok-belok, hanya kepada Allah, itulah orang yang istiqomah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ketika kemudian malaikat tadi mengatakan, gembiralah kamu wahai orang yang istiqomah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Lalu kemudian kelanjutan ayat itu 31, nahnu awliyaukum, kamilah pelindung kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Tenang, nggak usah takut, aku melindungi kalian, aku melindungi kalian di dunia maupun akhirat. Walakum fiha man tashtahi, dan bagi kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian dulu kalian berdoa, kalian minta, aku kasih. Yang kamu belum sempat meminta tapi ada keinginan, aku kasih. Dan apalagi yang kamu mohonkan, aku akan kasih kepada kalian. Para jamaah sekalian, kenapa ini diberikan oleh Allah? Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Allah yang maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian pesan Allah di dalam surah Hud, surah 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Fastaqim, maka istiqomahlah kamu, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah. Jangan kelak-kelok, tetaplah istiqomah. Walaupun sulitnya, bagaikan engkau tersebut itu memegang bara api, istiqomahlah kamu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa man tabah,
Dan barang siapa yang bertaubat ma'aka bersamamu, wala tadghaw, maka janganlah kamu melampaui batas. Itu adalah pesan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah oleh Allah. Lurus. Para jamaah sekalian, pada suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi amrin fil Islam, perintahkan kepadaku ya Rasul bi amrin dengan suatu perkara fil Islam yang terkait dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang aku tidak bertanya tentangnya kepada seorang pun ba'daka setelah engkau nanti. Qala kul, ini dalam riwayat yang lain, kul, katakan amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Kul tuh seorang laki-laki yang sudah diberitahu oleh Nabi, dinasihatin Nabi, yaitu nasihat Nabi adalah katakan amantu billah summastaqim. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya, fama attaqi, wahai Rasul, apakah apa yang harus aku pelihara setelah aku mengatakan amantu billah, apa yang harus aku pelihara? Maka kemudian fa'au ma'a ila lisanih, maka kemudian Nabi tersebut itu memberikan isyarat ila lisanihi, kepada lisannya, ini jogon lisanmu itu. Maka ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu adalah terletak pada kemampuan dia di dalam memelihara lisan. Kalau orang itu ngomongin rocos, orang reme blong, bahaya, akan banyak yang memusuhinya. Oleh karena itu, sebelum ngomong pikir, jangan wis ngomong baru dipikir. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada orang hebat di zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Bawra. Dia dikenal doanya amat sangat mujarab. Bahasanya kalau dia angkat tangan ini seolah-olah tidak ada tirai antara dirinya dengan Allah, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah, seolah-olah langit itu membuka untuk dirinya. Namanya adalah Bal'am bin Bawra. Tetapi ketika Bal'am itu asyik mendapatkan tugas dari Nabi Musa untuk berdakwah di negeri Kan'an, di mana negeri itu adalah menyembah kepada kepala-kepala binatang, kepala kerbau, kepala sapi, kepala banteng yang terbikin dari perunggu. Dan ini diterangkan oleh Prof. Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah. Saya baca itu Pak. Lalu kemudian apa? Bal'am bin Bawra ditugasi di wilayah itu. Maka kemudian disambut oleh pembesar-pembesar negeri Kan'an. Mereka kagum, oh ini orang namanya Bal'am yang hebat itu. Walaupun belum ada YouTube Pak, itu sudah masyhur namanya Bal'am bin Bawra. Apalagi ada YouTube, maktub, ditub sekarang ini, tambah terkenal. Akhirnya kemudian apa? Hei Bal'am, engkau tidak usah repot-repot. Kalau engkau ingin kami angkat menjadi pemimpin hari ini juga, engkau tak angkat jadi pemimpin. Kalau engkau ingin kemudian wanita yang tercantik hari ini pula, kami adakan kontes untuk memilih perempuan yang tercantik di negeri Kan'an ini.
Kalau sekiranya engkau ingin jadi orang yang kaya, enggak usah repot-repot. Kami kumpulkan kekayaan-kekayaan orang di negeri Kan'an ini untuk kami berikan kepada engkau. Hanya permintaan kami, doakan Musa untuk celaka. Tergiur Pak, ndelok duit wake, kepingan emas, apalagi kemudian lihat perempuan al-mulusu. Melihat al-fulus wal mulusu, bil fulus kullu amrin mulus, ma fil fulus kullu amrin manfus. Akhirnya kemudian Bal'am masih kekeh Pak, tidak boleh, jangan, itu adalah guruku, gak boleh. Tapi begitu diperlihatkan wanita yang cantik, rupanya kabur Pak. Kabur keimanannya antara iman dan eman. Akhirnya kemudian dia naik ke puncak untuk berdoa, mendoakan kehancuran Nabi Musa, celaka bagi Musa. Begitu kemudian doa Pak, lisannya itu dijaga oleh Allah sehingga enggak keluar kalimat untuk apa? Kehancuran, tapi justru adalah kejayaan. Enggak iso iki, wis gak iso iki, gak iso. Tapi ada cara. Gimana? Itu kan murid-murid Musa banyak atau Bani Israel itu. Maka lepaskanlah wanita-wanita di negeri Kan'an itu untuk kemudian menghampiri mereka. Apa yang terjadi Pak? Akhirnya kemudian wanita-wanita dengan pakaian yang tipis-tipis, akhirnya kemudian satu persatu Bani Israel itu memangku wanita-wanita itu dengan mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kami tahu bahwa engkau adalah melarang ini, tapi kami lama tidak melakukan ini. Coba Pak. Nah, para jemaah sekalian, Kan'an itu akhirnya kemudian Bal'am bin Ba'urah itu akhirnya kemudian belok Pak, menjadi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surah yang ke-7 ayat 175. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka berita tentang orang yang, yaitu Bal'am bin Ba'urah, yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, lalu kemudian ia lepaskan, ia tanggalkan ayat-ayat itu, fa'atba'ahu syaitan, ia mengikuti syaitan, yakni pembesar-pembesar negeri Kan'an diikuti, fakana minal ghawin, maka adalah Bal'am bin Ba'urah itu termasuk orang yang sesat. Apa kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha, sekiranya kami menghendaki sungguh Bal'am itu kami akan angkat derajatnya tinggi-tinggi dengan ayat itu, walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi dia Bal'am itu telah cenderung kepada dunia, tergiur dengan dunia, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya, famathaluhu kamasalil kalb, maka diumpamakan oleh Allah Bal'am itu yang kedunian, yang nuruti nafsu itu seperti anjing. Anjing itu intahmil alaihi yalhath, jika kau halau dia, kau getak dia, yalhath, dia akan menjulurkan lidahnya sambil mendelik. Lalu kemudian autatsrukhu yalhath, jika engkau biarkan, dia pun juga akan menjulurkan lidahnya, melet, mendelik, jenggong. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, itulah perumpamaan kaum mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas, maka kisahkanlah, ceritakanlah kisah ini, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Ben gak koyok Bal'am diceritani malah niru daripada Bal'am, repot ini.
Para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah, inayah Allah, kita bisa istiqamah sampai meninggal dunia itu berada dalam wadah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.